Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Binti Musrifah. Kali ini kita akan belajar tentang transport aktif. Apa itu transport aktif? Mari kita belajar bersama. Nah, transport aktif yaitu transport zat melewati membran melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk atau keluar sel melalui membran sel atau dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, transport aktif itu meliputi pompa ion natrium kalium, kotransport, dan endositosis eksositosis. Yang pertama yaitu pompa ion natrium kalium. Merupakan transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Nah, proses pompa ion natrium kalium yang pertama yaitu protein akan membuka ke arah dalam, di mana nanti 3Na+ ini akan masuk ke dalam protein. Nah, Na+ ini menyebabkan ATP yang ada di dalam sel yang dihasilkan oleh mitokondria akan masuk dan menempel pada protein. Nah, penempelan ATP ini menyebabkan polarisasi, yaitu ATP meninggalkan salah satu gugus fosfatnya yang untuk berikatan dengan protein. Kemudian ATP akan berubah menjadi ADP. Nah, berikatannya antara fosfat dengan protein ini akan mengakibatkan perubahan bentuk pada protein, yaitu protein akan membuka ke arah luar. Kemudian Na+ akan dikeluarkan dari dalam sel ke arah luar. Dan 2K+ ini nantinya akan masuk ke dalam protein yang menyebabkan adanya depolarisasi, yaitu pelepasan fosfat. Jadi 2K+ ini masuk ke dalam protein, terjadi depolarisasi, yaitu pelepasan fosfat. Nah, pelepasan fosfat ini mengakibatkan perubahan bentuk pada protein, yaitu protein akan membuka ke arah dalam dan ion 2K+ ini akan dimasukkan ke dalam sel. Nah, perlu diingat ya, setiap pengeluaran 3 ion natrium diimbangi dengan pemasukan 2 ion kalium. Nah, sebelumnya kita harus mengingat bahwa pada transport aktif itu selalu membutuhkan energi. Transport yang dilakukan itu selalu membutuhkan energi. Kalau kemarin transport pasif itu tidak membutuhkan energi, sedangkan transport aktif itu membutuhkan energi. Nah, selanjutnya yaitu kotransport. Kotransport itu transport zat yang mengaktifkan transport zat lain melewati membran plasma dengan menggunakan 2 protein transport. Nah, proses kontransport ini yang pertama yaitu ion hidrogen dipompa keluar sel menggunakan ATP. Kemudian ion hidrogen kembali masuk ke sitoplasma melalui protein kotransport. Setelah ion hidrogen berikatan dengan kotransport, maka molekul lain seperti sukrosa akan ikut berikatan dengan kotransport. Nah, ion hidrogen dan sukrosa akan melewati protein kotransport menuruni gradien konsentrasi menuju sitoplasma sel. Nah,
Nah, selanjutnya yaitu endositosis dan eksositosis. Endositosis itu mekanisme untuk memasukkan makromolekul ke dalam sel melalui membran sel. Nah, endositosis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama fagositosis, yang kedua yaitu pinositosis, dan yang ketiga yaitu endositosis diperantarai oleh reseptor. Fagositosis merupakan materi ekstraseluler yang melekat di membran dan terjadi pelekukan ke dalam atau klifak. Zat yang dimasukkan ke dalam sel dengan fagositosis adalah materi yang berukuran besar atau benda padat. Nah, fagositosis contohnya yaitu suatu amoeba yang memakan bakteri dengan menggunakan kaki semu pseudopodia. Jadi ini suatu amoeba memakan suatu bakteri dengan 2 kakinya, yaitu 2 kaki pseudopodia. Kedua kaki ini nantinya akan menyatu di bagian ujung dan menyelubungi seluruh bakteri. Pelekukan yang semakin dalam nantinya akan memisahkan diri dari membran sel dan menjadi vakuola. Selanjutnya yaitu pinositosis, merupakan proses penyerapan zat cair oleh sel. Perlu diingat bahwa pinositosis itu proses penyerapan zat cair oleh sel. Kalau tadi fagositosis itu zat padat, pinositosis itu zat cair. Contohnya sel-sel epitel usus melakukan pinositosis untuk menelan nutrisi yang dihasilkan dari proses pencernaan makanan. Pinositosis terjadi pada sel-sel kelenjar dan sel ekskresi. Proses pada pinositosis yaitu yang pertama, zat memicu menempel pada reseptor khususnya membran sel. Jadi ini nantinya memicu menempel pada reseptor khususnya pada membran sel. Kemudian terjadi lekukan atau invaginasi dari membran sel. Ini pelekukan ini dari membran sel membentuk gelembung atau kantong atau saluran pinositosik. Nah, di dalam sel gelembung dapat pecah menjadi gelembung lebih kecil atau bergabung menjadi gelembung yang lebih besar. Nah, saat pembentukan vesikel ini, ada bagian membran sel yang diambil untuk membungkus cairan. Nah, untuk membungkus cairan ekstraseluler dan nutrisi terlarut di dalamnya. Bagian membran sel yang diambil ini harus diganti oleh yang baru agar sel tetap bertahan ukurannya sesuai dengan ukurannya. Nah, selanjutnya yaitu endositosis diperantarai oleh reseptor. Merupakan proses endositosis yang menggunakan reseptor khususnya untuk partikel tertentu. Nah, protein dan reseptor spesifik yang menempel pada membran terpapar oleh cairan ekstraseluler dan ligan terikat pada reseptor. Ini. Nah, reseptor kemudian dikelompokkan di daerah dari membran disebut lubang dilapisi. Ini yang dilapisi oleh lapisan kabur protein. Nah, kabur protein mantel itu yang ini. Selanjutnya, masing-masing lubang terlapis membentuk vesikel yang mengandung molekul ligan. Nah, yang terakhir yaitu ada eksositosis. Eksositosis merupakan proses pengeluaran zat dari dalam sel keluar sel. Pada eksositosis, sekret terbungkus dalam kantong membran yang selanjutnya melebar dan pecah. Eksositosis terjadi pada beberapa sel kelenjar atau sel sekresi. Nah, contoh dari eksositosis yaitu ada pelepasan insulin oleh pankreas, pelepasan kimiawi pada sel saraf, dan pembentukan dinding sel. Nah, thank you for watching. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video kali ini.
Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.